Selamat pagi semua. Saya Yuri. Dan saya Deki. Selamat bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan sesi sebelumnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke sesi lanjutan. Tahukah teman-teman, maggot BSF dalam satu hari bisa menghabiskan sampah 2 kali lipat dari berat tubuhnya. Katakanlah teman-teman saat ini punya 1 kilogram maggot BSF. Artinya, maggot BSF teman-teman bisa menghabiskan 2 kilogram sampah setiap harinya, atau 60 kilogram sampah tiap bulannya. Sekarang, kita akan sama-sama belajar bagaimana BSF dapat merubah tumpukan sampah menjadi tumpukan uang. Membuang sampah dapur ke tong sampah adalah hal baik, dan kebiasaan tersebut layak untuk ditiru. Oh, gitu. Tapi Mas, zaman sekarang sudah berubah. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan volume sampah juga bertambah. Akibatnya, jika dulu membuang sampah di tong sampah adalah kebiasaan baik dan patut ditiru, kini hal tersebut harus ditinjau lagi, Mas. Pasalnya, sampah di tong sampah tersebut sekarang tidak diambil setiap hari oleh tukang sampah keliling. Kenyataannya, sampah dibiarkan selama berhari-hari menunggu jadwal diambil oleh tukang sampah keliling. Dan ironisnya, Mas, ada sebagian orang menyelesaikan masalah sampah dengan membakar sampah tersebut. Padahal, membakar sampah justru menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kok gitu? Mas, kenapa tidak boleh membakar sampah? Karena membakar sampah sembarangan hanya akan menambah masalah menjadi lebih besar. Oh gitu. Membakar sampah bukan hanya mengakibatkan polusi udara, tetapi juga membakar sampah sama dengan menyebarkan bibit penyakit. Dan juga membakar sampah membuat bolong atau merusak ozon pelindung bumi. Oh gitu. Dan masih banyak lagi masalah besar lainnya, Mas, yang ditimbulkan jika teman-teman membakar sampah sembarangan. Terkecuali teman-teman tahu persis cara membakar sampah yang benar. Oh gitu. Yuri akan bahas bahaya membakar sampah sembarangan di sesi yang akan datang. Gini ya, Mas, jadwal pengambilan sampah yang tidak setiap hari tentu saja menjadi masalah besar. Selain bau sampah mengundang lalat, tikus, bau tidak sedap, akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oh gitu. Dan kalau teman-teman membiarkan hal tersebut, sama dengan teman-teman sedang mengundang penyakit. Teman-teman bercanda dengan bahaya yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan seluruh keluarga tercintanya. Oh gitu. Tapi Mas, sebagian orang cerdas loh melihat masalah ini menjadi peluang yang sangat besar. Maksud Yuri? Jika dulu mereka hanya diam dan menyerahkan tanggung jawab penyelesaian masalah sampah ke Pak RT dan pemerintah, sekarang sudah tidak lagi. Mas belum paham, coba lanjutin. Yuri lanjutkan ya, Mas. Tapi dari sisi yang lain. Begini, Mas. Hal yang sangat menggembirakan saat ini banyak masyarakat yang sudah tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi membantu menyelesaikan masalah sampah. Contohnya? Banyak, Mas. Sudah banyak sekali program positif yang berjalan, baik yang dibuat secara terorganisir ataupun secara individu. Terus? Sebut saja sebagai contoh, salah satunya adalah Bapak Soleh dari Kota Bogor. Saat ini, beliau bersama grup Black Soldier Fly atau BSF bersedia membantu warga sekitar untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan sampah. Oh gitu, bagus ya Yuri. Ya iyalah, Mas. Masyarakat sekarang kan peduli untuk mengolah sampahnya sendiri. Tahu nggak, Mas, kenapa? Karena mengolah sampah bisa menghasilkan uang tambahan yang tidak sedikit, Mas, buat mereka yang serius. Dan karena mengolah sampah juga lebih fun, Mas. Mengolah sampah fun, menyenangkan, maksudnya ya? Bagaimana tidak menyenangkan jika hal tersebut dapat menghasilkan penghasilan tambahan? Penghasilan tambahan? Iya, Mas.
ada banyak cara menjadikan sampah menjadi sumber penghasilan. Seperti mengumpulkan sampah non-organik dan menjualnya ke tukang loak keliling. Sebagian masyarakat mendirikan bank sampah. Namun, program-program tersebut juga belum menyelesaikan masalah. Oh gitu. Terus? Ada cara lain yang sebenarnya jauh lebih canggih dan mudah dijalankan oleh setiap orang. Apa itu Yuri? Yaitu dengan memanfaatkan Black Soldier Fly atau BSF untuk menghabiskan sampah dengan sangat cepat. Mas tahu nggak? Maggot BSF dalam satu hari bisa menghabiskan sampah 2 kali lipat dari berat tubuhnya. Katakan, teman-teman saat ini punya 1 kilogram maggot BSF. Artinya, maggot BSF teman-teman bisa menghabiskan 2 kg sampah setiap harinya. Atau 60 kg sampah tiap bulannya. Wow. Keren kan Mas? Maggot BSF adalah senjata super canggih yang bisa teman-teman manfaatkan untuk dijadikan solusi masalah sampah. Oh iya ya, hebat kamu Yuri. Bukan Yuri yang hebat Mas, tapi BSF yang hebat. Bayangkan Mas. Bentar, Mas bayangin dulu. Mas, fokus. Iya. Kalau tadi dengan punya 1 kg maggot BSF bisa menghabiskan sampah sebanyak 60 kg, bagaimana jika teman-teman punya 100 kg maggot BSF? Maka dengan 100 kg maggot BSF, 200 kg sampah akan ludes dihabisi oleh maggot BSF setiap harinya. Oh gitu. Atau 6.000 kilo per bulannya. Ini sangat luar biasa dibandingkan cara lama mengolah sampah dengan menggunakan bakteri atau secara alami. 1 kilo sampah tidak akan habis dimakan bakteri selama 1 bulan. Itu sebabnya sampah terus menggunung di mana-mana, termasuk bonus penyakit muntaber dan penyakit lainnya. Mas sudah lihat peluang bisnisnya? Belum Yuri. Oke. Yuri akan jelaskan lebih detail lagi. Asik. Kusuka. Mas, fokus. Iya. Biar nggak ngantuk toh Yuri. Di kota tempat Yuri tinggal, dalam satu kelurahan ada 10 RW. Dan 1 RW membayar retribusi sampah ke pengangkut sampah sebesar 15 juta per bulan. Dengan tonase antara 600 sampai 800 kg sampah per harinya. Atau rata-rata 25 sampai 30 ton per bulannya. Jadi, satu kelurahan jika di total ada 10 RW dan masing-masing membayar 15 juta, jadi total potensi mengurus sampah setingkat kelurahan totalnya 150 juta setiap bulannya, Mas. Wow. Potensi kalkulasi tersebut untuk skala kelurahan. Bagaimana jika teman-teman serius dan dipercaya mengelola sampah oleh Bapak atau Ibu Camat setingkat kecamatan? Wow, mau dong kenalan sama Ibu Camat. Mas, fokus. Iya. Potensi tersebut belum termasuk jika teman-teman mengawinkan dengan sistem aquaponik. Aquaponik, apalagi sih Yuri? Aquaponik adalah penggabungan pemeliharaan ternak ikan dengan bertani modern berupa sayuran atau buah-buahan organik tanpa pestisida. Sistem aquaponik, ternak organik teman-teman mendapat alami gratis berupa maggot BSF. Terus? Tanaman organiknya mendapat suplai berupa pupuk organik dari sisa media maggot BSF, sisa makanan ikan yang dialirkan ke tanaman. Sedangkan maggot BSF dapat makannya dari sampah yang teman-teman kelola. Wow, keren ya. Jika teman-teman tertarik untuk belajar aquaponik, monggo di Google atau bocoran nih. Salah satu member grup BSF di sini ada loh yang sudah mempraktekkan aquaponik secara terintegritas dan wow, sangat rapi dan profesional manajemennya. Panggil saja dan minta beliau berbagi ilmunya dengan teman-teman. Oke? Iya.
Sekarang Yuri mau buatkan rangkumannya ya Mas. Ya. Potensi merubah tumpukan sampah menjadi tumpukan uang. 1. Retribusi sampah, skala tergantung kemampuan masing-masing. Oke. Yang kedua, untung dari ternak ikan atau unggas organik. Yang ketiga, untung dari penjualan sayuran atau buah-buahan organik. Keempat, hemat biaya pakan. Kelima, untung penjualan pupuk padat organik dari sisa media maggot BSF. Yang keenam, untung penjualan pupuk cair organik dari proses mengelola sampah. Oh. Belum selesai, Mas. Masih ada yang lain. Oh gitu, masih ada yang lainnya. Iya, yang ketujuh, sisa maggot BSF pun bisa dikembangkan menjadi bahan baku untuk kosmetik kulit. Kedelapan, jual maggot BSF sebagai pakan alami ternak ikan, gurami, patit, nila, arwana, koi, lele, ikan mas, dan lain-lain. Kesembilan, jual maggot BSF sebagai pakan alami ternak unggas, bebek, ayam, burung, entok, burung puyuh, dan lain-lain. Kesepuluh, jual maggot BSF sebagai pakan alami ternak, kelinci, sapi, domba, etawa, babi, dan lain-lain. Yang ke-11, jual maggot BSF sebagai pakan alami makanan reptil, bede, toke, leopard gecko, kameleon, monitor lizard atau kadal, RES, ular, blue tank skin, dan lain-lain, Mas. Teman-teman, Biotong sudah didaftarkan hak patennya oleh Mas Deki. Jadi, jika teman-teman nanti tertarik untuk memproduksi Biotong, cari nama unik lainnya ya. Wah, ini mah namanya peluang ini. Oh gitu. Tapi bagi teman-teman yang baru mengenal BSF, jangan khawatir. Yang penting sudah kenal sama BSF, dan yang lebih penting lagi, action. Oh. Katakanlah teman-teman baru kenalan dengan BSF. Mulailah dengan menyediakan Biotong. Mas, jelasin dong buat teman-teman Yuri, Biotong itu apa? Biotong adalah tong sampah seperti tong sampah pada umumnya. Biotong didesain sedemikian rupa untuk memelihara dan memperbanyak maggot BSF. Di dalam Biotong ini sebenarnya Anda sedang membangun koloni maggot BSF. Mas, bagi-bagi dong ilmunya. Mas, itu Biotong apa Biotong ya? Ya, sama aja. Ya udah, sekarang Mas bagi ilmunya cara membuat Biotongnya. Please, Mas. Untuk membuat Biotong sendiri sebenarnya sangat mudah, asalkan memenuhi syarat yang akan Mas sebutkan. Sebentar, Mas ya. Yuri mau ambil catatan dulu. Iya. Untuk membuat Biotong yang hasilnya maksimal sehingga tercipta koloni maggot BSF dalam jumlah banyak, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Ya, 1. Aturlah agar temperatur Biotong antara 24 sampai dengan 37 derajat Celcius. 2. Jagalah agar kelembaban media di dalam Biotong maksimal 70%. 3. Pastikan Biotong aman dari serangan predator. 4. Sediakanlah makanan yang cukup, jangan berlebihan. 5. Siapkan akses keluar pri pupa melalui tangga keluar. 6. Pastikan Biotong Anda aerobik. 7. Gunakan tutup Biotong untuk menghindari sinar matahari langsung dan curah hujan. 8. Ukuran Biotong bisa disesuaikan dengan tujuan masing-masing. 9. Pastikan mengatur drainase untuk menampung dan pembuangan kelebihan air. 10. Siapkan wadah penampungan maggot BSF di luar Biotong. 11. Siapkan meja kecil agar Biotong tidak langsung menyentuh tanah. 12. Siapkan alat untuk menampung telur maggot BSF.
Ada lagi, Mas? Ya, segitu aja. Aduh, Mas baik sekali deh. Terima kasih ya, Mas. Yuri dan teman-teman mengerti sekarang. Sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bahwa maggot BSF tidak sebatas untuk pakan ternak saja, tetapi sangat-sangat banyak manfaat lainnya. Di sesi berikutnya, kita akan membahas peluang bisnis lainnya. Kita akan memburu dan serbu pasar reptil bersama maggot Black Soldier Fly atau BSF. PR Kusuka harus dijawab dan kirim videonya ke WA Oci di 0812 3810 6379. Jika PR Kusuka tidak dikirim, maka sesi berikutnya akan ditunda dan menunggu video dikirim. Ingat ya, Yuri dan Mas Deki ingin teman-teman sukses. Bantu kami dengan semangat dan keseriusan ya. PR Kusuka. 1. Mengapa kita tidak boleh membakar sampah? Jelaskan. 2. Apa resiko terbesar jika teman-teman tetap membakar sampah sembarangan? 3. Berapa jumlah rumah dalam satu RT atau dusun atau komplek di lingkungan teman-teman? 4. Berapa biaya retribusi pengambilan sampah di tingkat RW? Dan hitunglah potensi untuk tingkat kelurahan. 5. Jika teman-teman mempunyai maggot BSF sebanyak 10 kilo, berapa banyak sampah yang perlu disediakan setiap harinya dan bulannya? 6. Berapa kilogram maggot BSF yang saat ini teman-teman miliki? 7. Buatlah video saat teman-teman membuat biotong. 8. Jelaskan bagaimana cara teman-teman membedakan dan memisahkan sampah organik dengan sampah non-organik. 9. Mengapa kita harus memisahkan sampah organik dengan sampah non-organik? 10. Selain plastik, ada sampah non-organik yang tidak bisa terurai walaupun sampai 1000 tahun. Sebutkan. Yuri kasih clue-nya ya. Benda ini sering digunakan oleh penjual makanan seperti mie ayam, bubur ayam. Juga digunakan sebagai pengganjal TV baru, pengganjal kulkas, box penjual ikan di pasar. Dan setelah teman-teman tahu namanya, tolong dihindari semaksimal mungkin penggunaan benda tersebut dalam kehidupan teman sehari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tapi pastikan teman-teman sudah mengirimkan jawaban pertanyaan di atas dalam bentuk video ke WA Oci. Jawaban yang dikirim dalam bentuk video dibedakan antara video jawaban teori dan video jawaban praktek. Panduan jawaban PR Kusuka. 1. Teman-teman, sebelum menjawab setiap pertanyaan PR Kusuka, teman-teman harus mengulang pertanyaannya, tidak langsung menyebutkan jawabannya, agar memudahkan kami dalam menilai hasil jawaban atau hasil praktek teman-teman. 2. Ucapkan salam dulu ya sebelum memulai percakapan di video. 3. Akhiri jawaban dengan menyebutkan salam hemat dan bersila Indonesiaku. Jika teman-teman ada pertanyaan yang berhubungan dengan penjabaran di sesi ini, silakan buat video secara terpisah untuk kami jawab. Salam hemat dan bersila Indonesiaku.